Terkadang ada kalanya seseorang membuat suatu prediksi atau nubuat yang kemudian menjadi kenyataan persis seperti perkataannya. Nubuat atau prediksi itu sendiri dapat diartikan sebagai menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, baik itu dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Dalam sejarah umat manusia, ada beberapa orang terkenal yang telah membuat sebuah prediksi yang mungkin pada zamannya tidak dipercaya oleh orang-orang. Namun, setelah berlalunya waktu, prediksinya tersebut sungguh benar-benar terjadi. Berikut ini adalah 7 prediksi atau nubuat yang benar-benar menjadi kenyataan versi merinding. Pada tahun 1863, Jules Verne menulis sebuah buku yang berjudul Paris in the 20th Century. Dalam bukunya itu, ia memprediksikan bahwa nantinya dunia akan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, kereta cepat, mobil bertenaga gas, kalkulator, lift modern, dan juga jaringan komunikasi ke seluruh dunia. Namun rupanya, saat itu penerbit Pierre-Jules Hetzel menolak menerbitkan buku itu karena terlihat sangat tidak masuk akal. Naskah buku ini pun akhirnya hanya disimpan. Setelah 126 tahun kemudian, ternyata cicit Jules Verne mendapati buku ini di tahun 1989. Buku ini sebenarnya berkisah tentang seorang anak muda yang mencoba bertahan hidup di Paris pada tahun 1960-an. Secara mengejutkan, prediksi di dalam buku itu menjadi kenyataan. Seperti misalnya komputer, elevator, kereta cepat, alat komunikasi, hingga mesin faks. Suatu ketika, Mark Twain yang merupakan penulis terkenal memprediksikan kematiannya sendiri. Twain lahir pada tanggal 30 November tahun 1835 yang bertepatan dengan 2 minggu setelah kemunculan komet Halley. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya datang bersama dengan komet Halley dan juga akan meninggalkan dunia bersama dengan komet Halley yang akan muncul kembali. Dan benar saja, pada tanggal 21 April 1909, Mark Twain terkena serangan jantung tepat pada saat komet Halley kembali mengunjungi bumi. Wernher von Braun menulis sebuah buku yang berjudul The Mars Project pada tahun 1952. Braun adalah seorang ahli astronomi dan teknologi roket yang berkebangsaan Jerman. Bukunya ini menuliskan detail spesifikasi teknis untuk melakukan penjelajahan ke planet Mars. Dikisahkan pada era tahun 1980-an, terdapat kolonisasi di Mars oleh warga dengan intelijen tingkat tinggi. Ada sebuah kelompok terdiri dari 10 orang pria yang dipimpin oleh seorang yang bernama Elon. Nah, seperti yang kita ketahui, ada orang yang bernama Elon, atau tepatnya Elon Musk, yang merupakan pendiri sekaligus CEO SpaceX. Ia juga adalah inventor paling cemerlang saat ini yang memiliki proyek perjalanan keluar angkasa dan kemungkinan manusia untuk tinggal di planet Mars. Nama Tesla mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian Marior karena cukup sering disebut di channel ini. Pada tahun 1901, ia mulai melakukan proyek pembangunan Vandercliff Tower yang akan menjadi sarana dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Pada tahun 1909, Tesla memprediksikan akan adanya teknologi wireless di masa depan. Ia juga telah memprediksikan kehadiran telepon genggam, bahkan teknologi internet yang kita nikmati sekarang jauh sebelum orang-orang memikirkannya.
Tamerlane atau Timur Leng adalah seorang penakluk dan penguasa asal Asia Tengah, keturunan Turki Mongol yang namanya sangat terkenal pada abad ke-14, utamanya di wilayah Rusia. Ia kemudian meninggal saat pertempuran melawan dinasti Ming pada 19 Februari 1405. Tamerlane lalu dikuburkan di Gur-e-Emir, Samarkand, Uzbekistan. 5 abad kemudian, tepatnya di tahun 1941, 3 orang antropolog bernama Mikhail Gerasimov, Lev Oshanin, dan Vela Zenzenkova asal Uni Soviet membongkar makam Tamerlane. Pada makamnya didapati sebuah inskripsi bertuliskan, jika ia bangkit lagi atau makamnya dibongkar, maka dunia akan bergetar. Dan benar saja, 3 hari kemudian Uni Soviet diserang tentara Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pada November 1942, jasad Tamerlane lalu kembali dimakamkan secara Islam. Pada tahun 1845, planet Neptunus telah diprediksikan keberadaannya dengan menggunakan persamaan matematika. Seorang matematikawan asal Prancis bernama Urbain Le Verrier menemukan orbit dari planet Neptunus. Namun sayangnya, saat itu banyak astronomer yang meragukan kata-kata Verrier. Tahun kemudian, pada tanggal 23 September 1946, orbit planet yang dikatakan oleh Verrier benar-benar ada. Atas jasanya ini, ia kemudian mendapatkan Copley Medal dari The Royal Society. Dubai adalah salah satu negara Uni Emirat Arab yang menjadi bukti kebenaran dari nubuat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Rasulullah pernah mengatakan bahwa akan datang masa suatu kaum yang berjalan tanpa alas kaki, fakir miskin, tidak berpakaian, dan mengembalakan kambing, kemudian akan berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Nubuat ini tepat sekali menggambarkan Dubai, di mana beberapa tahun yang lalu, seperti yang kita bisa lihat, negara ini bukanlah termasuk negara yang kaya. Bahkan pada tahun 1990-an, wilayahnya masih tandus dengan padang pasir yang gersang. Hanya sekitar 20 tahun kemudian, negara ini menjadi negara metropolis dan kaya raya dengan ratusan gedung pencakar langit. Salah satunya adalah Burj Khalifa yang menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia saat ini.